Sama silakan bisa dilanjut istighfar ini dimanapun berada saat ini dan Dulur Al-Victor. Kita kembali di 60 menit terapi sholat bahagia. Kembali mengingatkan, beliau pernah mengingatkan kepada kita bahwa musibah atau bencana apapun yang menjadikan engkau itu lebih dekat kepada Allah itu jauh lebih baik daripada kenikmatan yang menjauhkan kamu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pernah disampaikan Prof. Ali di 60 menit terapi sholat bahagia. Dan tentu pagi hari ini Dulur Al-Victor setiap hari Jumat saatnya di 60 menit terapi sholat bahagia bersama penulisnya langsung Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG, guru besar di UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau adalah trainer pendalaman terapi sholat bahagia. Ya, beliau trainer internasional di pendalaman terapi sholat bahagia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat sehat ya Prof ya? Sangat super sehat. Subhanallah. Super sehat. Senang sekali karena semalam tidurnya sangat nyenyak, saya sangat nyenyak. Hati senang, subhanallah. Mudah-mudahan Allah mengganti makanan surga untuk istri saya. Alhamdulillah. Yang telah menyiapkan makanan sejak dulu lah, 30 tahun lebih. Gitu ya Prof? Iya loh. 30 tahun lebih? Lebih. Betul. Hampir 40 tahun lah. Menyiapkan makanan. Tuh. Juga kepada seluruh ibu-ibu rumah tangga. Ya, yang setiap hari menyiapkan makan dan minum untuk suami Anda. Bahkan orang tua Anda, ya kan? Bahkan anak Anda, gitu. Bahkan anak Anda, subhanallah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tidak ada kebaikan yang tidak dibalas Allah. Tidak mungkin ada kebaikan yang Anda lakukan lalu lupa dicatat oleh Allah, tidak ada. Maka ibu-ibu bergembiralah, tidak hanya menyiapkan makan tetapi membantu menambah income ekonomi keluarga. Ibu-ibu yang sekarang jualan sayur, ya. Nggih, Prof. Ya kan, luar biasa itu kan, pahalanya berlipat, menambah, membantu beban ekonomi suami yang mestinya ditanggung suami tapi istri ikut, ya. Saya doakanlah seluruh ibu-ibu, ya, lepas dari dosa-dosa yang pernah dilakukan, ya justru keikhlasan untuk keluarga itulah nanti yang akan menghapus dosa-dosa Anda semuanya, ibu-ibu sekalian yang sangat saya hormati. Juga untuk bapak-bapak yang subhanallah ada yang harus jatuh dari kendaraan mengantarkan kue di jalan raya, ya kan? Harus ada yang jatuh dari tangga karena menjadi tukang batu. Masya Allah. Subhanallah. Harus ada yang tergencet truk, ya kan? Itu. Ya Allah, Prof. Demi untuk mencari nafkah. Apakah Allah kemudian melupakan, ya? Melupakan mereka? Tidak mungkin. Maka mulai hari ini bersukarialah di dalam bekerja, jangan menggerutu. Nikmatilah dan syukurilah. Alhamdulillah. Nikmatilah dan syukurilah, rianglah, yang senang jangan aktif bekerja walaupun sudah umur 90, karena itu bagian daripada usaha, dari usaha untuk bisa mempertahankan hidup supaya tetap fresh, tetap berkarya, dan itu bisa bisa menghindari pikun, ya, demensia. Jadi terus beraktivitas, ya Prof, ya. Iya, saya senang sekali. Tadi dalam perjalanan ke sini saya lihat ada orang, ya, yang berhenti, Mbak, itu. Kenapa, berhenti, Prof? Terus saya lihat aja itu mengambil uang. Nggak tahu saya itu uang berapa, nggak tahu. Tapi di jalan itu, tapi saya lihat agak biru tadi. Biru itu berarti 50.000. Ya mungkin itu, ya itu. Diberikan ini tukang sampah yang di sebelah sini nih, Al-Victor ini loh, Mbak. Kan suaminya yang mengangkut sampah ke dalam bak, kemudian istrinya yang ngeruk itu. Jam sekian sudah menunjukkan kepada Allah
menaburkan keringatnya supaya dicium malaikat bahwa Masya inilah Allah. aku, tidak menggantungkan kepada siapapun. Aku tidak mengemis, tapi saya mensyukuri saya sehat, saya bekerja, saya bisa hidup mandiri. Pernyataan aku bisa hidup mandiri, tidak bergantung, itu juga bisa mengurangi kemungkinan pikun di kemudian hari. Masya Allah. Saya tadi membaca tulisannya ada ahli penyakit jiwa di Jakarta. Oke. Ada juga saya lihat di catatan di mingguan yang diterbitkan, siapa lupa saya tadi itu, yang diterbitkan oleh Mingguan Guru dulu ya, yang dari Guru Besar UNER itu termasuk begitu. Jadi moto aku bisa mandiri. Aku bisa mandiri. Ya, aku tidak bergantung pada lain, saya harus melakukan sendiri. Itu moto itu juga bisa menghindarkan kita dari kepikunan. Masya Allah. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana doanya tidak pikun, jangan hanya doa, lakukan itu. Lakukan ya Prof ya. Itu. Lakukan. Baik, mudah-mudahan lah hari Jumat ini hari yang terbaik lah, Amin. hari yang paling bahagia dari seluruh hari yang pernah kita lakukan. Insya Allah begitu Prof. Ya, Selalu bahagia. terima kasih saya ucapkan. Ya, mudah-mudahan amal jariah yang besar Oke. atas beberapa transfer ya, ada yang 1 meter, ada yang 2 Oh, iya. meter untuk pengurukan untuk lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama di Lamongan itu. Terima kasih luar biasa. Bahkan Mbak, Oke Prof. ini ada orang tua yang usianya mungkin ya sudah 75 tahun lah, perempuan Perempuan Prof. dari Porong. Dari Porong. Itu naik len dengan sandal jepit, nunggu dia mendengarkan khutbah di Al-Falah kemarin, Oh, Jumat yang iya, lalu. iya. Iya, naik len Mbak. Naik len ke Iya, Al-Falah Al-Falah. di Jalan Darmus itu. Saya tanya, "Nopo Mbah? Kok wonten mriki sampean pundi?" "Kula Porong." Ini bapak-bapak. Ibu, Ibu-ibu. Iya, ibu sepuh. Masya Allah. Nopo toh Bu itu? Nggih, saya ingin mendengarkan khutbah tadi. Oke. Kemarin yang judulnya Mutiara dalam Genangan Darah. Mutiara dalam genangan darah. Tidak hanya itu, dia ini mau infak untuk 100.000 itu. Masya Allah. Nah, ya saya kembalikan sudah Bu. Ini sudah saya terima, terus yang untuk infaknya nanti bisa kita ganti, saya atur. Pokoknya yang penting Ibu sudah tercatat sebagai pewakaf. Nggak kecewa Prof? Ya enggak lah, sudah ya, kemudian oh gitu toh iya ya. Tapi saya sudah infak, ya sudah, yang ini dari saya. Saya ingin menyemangati, saya tertegun pulang. Subhanallah. Jadi ternyata untuk berbuat untuk masa depan itu memang tidak harus orang kaya ya gitu ya. Ternyata orang sekelas itu masih terpanggil, jiwanya terpanggil untuk melakukan sesuatu. Karena Umar bin Khattab mengatakan lakukan apa saja. Lakukan Karena apa saja. akhirat tidak bisa spekulasi katanya Umar. Gitu ya Prof ya? Ya, lakukan apa saja. Pokoknya jangan sampai kamu tidak selamat di akhirat nanti. Itu apa saja lakukan. Maka Nabi kemudian mengatakan lakukan pembebasan neraka itu walaupun dengan sedekah 1 kurma itu, 1 butir kurma itu. Walau bisyikki tamrah, sekalipun dengan secuil kurma itu lakukan. Kalau itu memang menjadi bagian dari upaya penyelamatan Anda. Sebab tidak bisa spekulasi. Itu. Ya besok mungkin selamat, mungkin tidak boleh begitu. Ya sudah harus melakukan sesuatu. Jadi harus action ya Prof Harus ya? melakukan sesuatu. Ini luar biasa. Saya tidak tahu namanya, yang dari Porong itu saya tidak tahu nomor handphonenya. Saya kira tidak punya handphone dia. Masya Allah. Ini sudah sepuh ya Prof ya? Sepuh, sekitar 75 tahun. Oh. Dia nunggu saya di sebelah utaranya Al-Falah itu. Saya Begitu di ya? tempat sandal saya, tidak tahu kok dia tahu tempat. Luar biasa ini Bunda. Ini katanya sejak dulu tidak pernah absen mendengarkan acara Mendengarkan ini. Al-Fiktor ya. Bahkan sebagian buku punya. Sebetulnya kalau Bunda yang mendengarkan acara ini ya, kapan-kapan silakan ke rumah saya ya. Nanti akan saya beri buku tambahan. Setua itu masih semangat membaca, masih semangat menambah ilmu, masih semangat untuk menambah persiapan-persiapan menuju kematian. Masya Allah. Mati ya itu, mati itu sangat misteri Mbak itu.
Suaminya Bunga Lestari itu kan ya sehat, Masya Allah. makannya diukur Mbak. Kalau makan itu begitu ya Prof ya. Diukur, olahraganya teratur, ya sudah. Makannya nggak jorok-jorok seperti kita ini. Kita ini opo Mbak, nggak dipangan Semua masuk ya. Otot itu pangan. Cari ini enak ya Prof. Enak, balung itu dikeremes loh Mbak. Ya Allah. Asu lo gak mangan. Gak ngeremus balung. Kita ini balungnya ayam enak kremes-kremes. Terus mari ngono Balung sing balung enom, apa kremes bahkan sekarang ini duri-durinya bandeng tuh dijur. Oh iya. Iya toh. Makan Prof. Duri-durinya apa balungnya, tulangnya ayam tuh dilemeskan, suruh makan semuanya, nggak ada yang tersisa. Kasihan makhluk-makhluk yang lain. Aku mana? Aku mana cek geragasi tak. Menungsa ya Allah, riri tilek. Ya. Terima kasih ya untuk semuanya. Saya masih menunggu rekening transfer berikutnya. Silakan aja tanya Mas Haris. Langsung ke Mas Haris ya Prof. Mas Haris saja 081231304333 ya itu. Kemarin juga ada yang minta Pak jangan tolong diberi nomor rekening BCA katanya. Oh nggih. Ya udah kemarin sudah saya buatkan nomor rekening BCA. Saya minta panitianya untuk membuka rekening BCA. Membuka rekening itu. Sudah. Oke. Berarti langsung ke Mas Haris ya. Mas Haris saja. Nggih, di Mas Haris di 081. Ya, enggak apa-apa toh itu untuk kapan Anda bisa membebaskan ibu Anda, membahagiakan senyum untuk ibu Anda kalau tidak melalui ini. Jadi nanti wakaf atas nama ibu, atas nama kakek. Ada juga tidak orang tua, tetapi orang itu pernah membantu kita dalam hidup kita. Masa kalah dengan ini? Saya kemarin khutbah di Samsat Pajak di Manyar ya. Manyar nggih, Prof. Ada orang yang membuat tumpeng besar. Oh nggih. Untuk siapa Bapak? Untuk siapa, Prof? Untuk orang yang semalam saya bermimpi ketemu dan orang itu tidak ada hubungan sanak famili tapi pernah membantu dalam perjalanan hidup saya. Saya bikin tumpeng ini untuk hadiah, kirim doa untuk yang bersangkutan. Masya Allah. Tumpengnya tinggi Mbak, Masya Allah. Jadi tumpeng itu untuk... Ya, saya persembahkan untuk orang yang tidak sanak gak kadang. Nggih. Tapi dia itu pernah membantu dalam perjalanan hidup saya. Masya Allah. Orang begini ini pasti ditambah oleh Allah rezekinya, karena Allah sudah berjanji siapa yang pandai berterima kasih nanti akan saya tambah. Tuh. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu pandai berterima kasih pada aku, senang, dan kamu tak pandai menghargai jasa sedikit pun orang ya. Prof, titiknya alhamdulillah ya Prof. Iyalah, itu saya ngajari orang. Dan saya telah melakukannya. Karena saya selalu kalau udah sujud apa itu saya mendoakan, ya Allah, rahmatilah, senangkanlah hidupnya, selamatkan dunia akhiratnya untuk ibu bapak, untuk kakak, adik, semuanya, istri, anak, dan juga orang-orang yang telah membantu saya walaupun bantuan itu hanya 100 rupiah. Tapi itu amat berharga. 100 rupiah, 1000 rupiah itu bagi Anda tidak penting, tetapi bagi orang yang sangat butuh hari itu nggak main-main, Pak. Iya, Prof, nggak main-main, Prof. Iya. Bagi orang yang betul-betul nggak main. Kalau orang sudah sampai asar udah makan, terus dia dapat uang 5.000 dibelikan pohon goreng ya, tela goreng dimakan kenyang. Masya itu Allah. luar biasa maknanya. Ya. Di dalam buku, kembali kita ke subhanallah, buku 60 menit terapi salat bahagia ini, silakanlah untuk memiliki buku-buku itu. Ini buku sukses belajar melalui terapi salat ya, untuk anak-anak Anda supaya nanti sekolahnya lancar, tidak sampai semesternya lebih, tidak sampai sekolahnya nggak lulus, hidup masih koma belum titik. Silakan, supaya Anda yakin bahwa punya optimisme bahwa anak Anda yang belum apa-apa, still nothing, masih sesuatu, tidak sesuatu supaya menjadi something, menjadi sesuatu. Anda yang mungkin sampai taraf ini saja, itu tenang saja, optimis saja, suatu saat Allah akan berubah. Betapa mudahnya Allah menutup menghilangkan gelap malam dengan menerbitkan matahari. Ada juga doa-doa keluarga bahagia ini ya. Kemudian nanti tolong diingatkan Mbak ya, nanti saya akan kupas ini juga. Oh, tentang ya doa ini, karena di bagian belakang itu ada bagian risalah doa ya Mbak ya. Nanti suatu saat, tidak di hari ini. Tidak hari ini ya Prof? Ya enggak.
risalah doa. Karena orang hanya membaca doa tapi tanpa membaca risalah belakangnya. Padahal risalah doa di belakangnya itu penting. Ada buku. Oh iya, Prof. Tuh. Kemudian ada beberapa yang bersiul tengah badai dan seterusnya, masih banyak buku-buku saya. Air Mata Cordoba dan seterusnya. Oke, Prof. Terima kasih apresiasi Anda semuanya ya telah mengapresiasi karya-karya saya ini, dan mudah-mudahan itu menjadi tambahan ilmu. Sekali lagi saya sampaikan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang sering membaca dan tidak sering membaca? Apakah sama orang yang sering mendengarkan acara dan tidak mendengarkan acara? Apakah sama orang yang ketika melihat sebuah kenyataan lalu dipelajari betul, disyukuri betul, dengan yang tidak sama sekali? Apakah sama orang yang mengerti arti doa-doa sholat dengan tidak? La yastawun. Allah menjawab, la yastawun. Itu tidak akan sama. Tidak akan sama. Tidak akan sama. Baik. Di dalam kata pengantar, break dulu apa terus, Mbak? Ya, sebentar lagi kita akan break ya. Ya, kata pengantar ini halaman 15. Halaman 15. Tidak saya baca, tetapi begini. Beliau ini Ustadz Faiz Zainuddin, sarjana psikologi ini menghitung ternyata dalam 10 tahun, Mbak. Sholat kita sudah kita lakukan sebanyak 18.000. 18.000. Iya, ini dalam hitungannya. Oh. Subhanallah. 18.000 tuh. Itu belum rakaatnya. Apakah orang yang pernah bersujud 18.000 kali tidak pantas untuk ditolong Allah? Mbak. 18.000 tuh. Ya. Apakah orang yang lepas dari segala dosa-dosanya? Lebih ya. Dosa kan dihitung satu tuh, Pak. Ya. Dosa itu dihitung satu. Tapi kalau kebaikan itu dihitung sampai 700. Jadi kalau orang melakukan sholat sekali kemudian melakukan dosa sekali, itu pasti nggak imbang nanti. Nggak imbang ya, Prof? Nggak, ya? karena ini dikalikan 700, yang ini dikalikan 1. Subhanallah. Ya, itulah yang disebut kasih Allah. Itulah yang disebut kemurahan Allah. Itulah yang disebut Allah kasihan kepada manusia dengan cara melipat gandakan nilai kebaikan lalu mengecilkan nilai yang dosa. Nah, itu 18.000. Maka optimislah, percayalah bahwa Allah akan menolong Anda. Kalau sampai hari sekarang belum ditolong Allah, ya memang untuk menambah jeritan Anda. Betul, karena apa? Karena aku senang kau menjerit kepadaku. Nah, itu suaramu sungguh indah di telingaku, kata Allah. Kalau kamu tidak diberi cobaan begini, aku rindu suaramu tidak terdengar lagi. So, kamu selalu mengucapkan goodbye, selamat tinggal Allah. Tapi kalau kamu diberi cobaan begini, kamu suaramu indah sekali ya. Indah sekali ya, Prof, ya ceritanya ya. Indah sekali, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata Allah, aku senang gitu loh. Pas bayi diputer-puter itu, sujud lagi itu, kata Allah, senang aku lihat kamu. Masya Allah. Ya Allah, ini berikan jalan keluar ini, kata Allah. Nanti. Cerita dulu. Karena aku belum puas melihat keindahan sujudmu. Karena aku belum melihat suara merdu doa-doamu itu, jeritanmu itu, air matamu yang menetes itu, aku senang sekali. Senang sekali itu. Semakin menjerit Allah semakin senang, senang karena dia diampuni dosanya. Karena ada banyak dosa yang tidak bisa diampuni dengan umroh, dengan haji, dengan Quran, tapi diampuni Allah ketika dihadapkan pada masalah. Ketika dihadapkan dengan masalah. Senang sekali. Tadi yang dikutip oleh Mbak Nikmah yang luar biasa tadi, bahwa kalau Anda diberi musibah, lalu musibah itu menjadikan Anda kok mepet Allah, ya, merapat ke Allah, itu lebih baik dari rezeki sebesar apapun, tapi tidak membuat mepet Allah, tidak mendekat pada Allah. Subhanallah, ini saya kira enak tadi dengar. Enak, Prof, didengar. Ya, enak gitu, Prof. Jadi
Tersemangati Ya, lah, Prof. musibah apapun, tapi musibah itu membuat Anda itu kemudian tekun beribadah. Itu nilainya lebih besar dari sekian miliar yang kamu harapkan dan gagal. Nah, karena apa? Sekian miliar pun kamu tetap mati. Dengan musibah ini kamu dekat pada Allah. Ingat-ingat itu kata-kata mutiara itu ya. Ya, musibah apapun musibah, seberat apapun musibah, tapi itu mendekatkan diri Anda kepada Allah, lebih mahal nilainya daripada kenikmatan sebesar apapun yang kau terima tapi menjadikan kau lupa Allah. Nah, itu. Ini kata mutiara yang ditunggu-tunggu. Ya. Hari ini kata-kata Ya, mutiara tapi itu yang lama, Mbak. Saya carikan yang baru, Mbak. Oke, nanti yang baru siap sih kami catat. Oh, belum. Di break dulu toh. Oke, saya break dulu, nanti dengarkan perkataan Sayyidina Ali tentang wanita cantik. Wanita cantik. Ya. Jadi wanita cantik itu seperti apakah? Gitu. Saya berita itu karena dalam otak laki-laki itu selalu kata wanita cantik itu sangat seksi. Wanita cantik. Ya, itu sangat menggoda. Iya, menggoda, nggak bisa tidur ya, Prof ya. Ya. Oke. Baik, Prof. Silakan dulu sebentar. Nah, Dulur Al-Fiktor jangan kemana-mana. Nanti kita akan kembali lagi masih bersama Prof Ali di 60 menit terapi sholat bahagia. Ya. Abah, sebentar lagi Ramadan loh. Apa nggak pingin kualitas ibadah kita lebih baik? Yo mesti Tommy. Bah, sholat nok Madinah iku pahalai 1000 kali, nok Mekah 100.000 kali. Apa maneh berjamaah nang bulan Ramadan maneh. Belum lagi kalau ibadah umroh. Wow, pahalane koyo haji bareng Nabi loh, Bah. Terus maksudnya apa? Yo ayo budal umroh, Bah. Raih kesyahduan dan kekhusyukan ibadah di bulan suci Ramadan melalui umroh spesial Ramadan bersama IBS Tour and Travel. Paket awal Ramadan berangkat tanggal 20 April 2020 selama 9 hari dengan harga 26 juta rupiah. Hotel dekat Masjid Surabaya, langsung Jeddah. Dibimbing oleh Kiai Haji Dr. Muhammad Syukron Jazilan MAG. Paket tengah Ramadan berangkat 23 April 2020 selama 9 hari dan paket akhir Ramadan selama 13 hari hingga Hari Raya Idul Fitri. Bah, nek ngono aku milih sing paket akhir ae ben iso salat Id nang Mekah. Seat terbatas. Segera hubungi Nikmah Ajis 081 330 663 353. Sekali lagi 081 330 663 353 atau hubungi kantor IBS Jalan Kanginan nomor 61 Surabaya 031 546 1427 031 546 1427. Sesaat lagi kita dengarkan kesaksian nyata pengguna Soman. Saya itu seringkali tidak bisa mendengar, Pak. Sejak sekolah pun saya tahu begitu, Pak. Tapi yang saya keluhkan itu waktu malam, Pak. Total tidak bisa mendengar suara apapun, Pak. Terus itu ada obat Soman, saya ingat Soman itu habis 1 botol, memang luar biasa, Pak. Dalamnya itu ada reaksi, wah, macam suara-suara gemuruh. Di telinga juga saya teteskan, Pak. Itu 1 tetes, rasanya itu ringan sekali, Pak. Hindari segala resiko gangguan kesehatan. Minum herbal tetes Soman 10 tetes 2-3 kali sehari. Herbal Tetes Soman telah meraih penghargaan Excellent Brand Award EBA tahun 2017 dan 2018 sebagai merek produk terbaik kategori jamu herbal tetes. Dapatkan di apotik dan toko obat terdekat. Herbal Tetes Soman banyak menolong, tidak bohong. Mas, kopi 1 ya. Mau yang biasa atau yang aroma barokah? Aromanya barokah. Namanya kopi cap kiaiku. Prosesnya religius, selalu memulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, terus dikerjakan dengan standar kehalalan, didoakan oleh kiai dan para habaib yang memproduksi anak-anak pesantren entrepreneur yang hafid Al-Quran, dan kopinya asli kualitas tinggi, bukan tepung rasa kopi. Oh, itu kan kopinya Kiai Muhammad Zaki, pengasuh Ponpes Mukmin Mandiri. Ayo dulur, ngombe kopi cap kiaiku. Enak tenan. Tak dongakno tambah seger waras, ayem uripe lan barokah rezeki.
Diproduksi dengan proses modern, kopi Cap Kiaiku berbahan kopi Robusta blend Doa. Harga Rp35.000 dengan kemasan eksklusif. Wah, kebetulan saya ini mau ngelamar cewek, Mas. Mudah-mudahan setelah minum kopi Cap Kiaiku, lamaran saya diterima. Kan mengandung doa. Kopi Cap Kiaiku, minum kopi sambil beramal. Kopi Cap Kiaiku bisa Anda dapatkan di Radio El Victor FM, Jalan Raya Jemur Sari 21, Surabaya. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya El Victor. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Selamat bergabung yang baru saja merapat bersama kami di 933 FM El Victor Surabaya. Terima kasih juga selamat datang yang sudah bergabung di live streaming kami. Silakan klik YouTube, kemudian ketik El Victor FM Surabaya. Kemudian di situ ada live, klik ya. Akan mendapati kami di sini, akan tahu bagaimana suasana di studio saat ini, bertemu langsung bersama Prof Ali, bersama Nikma Aziz. Alhamdulillah, Prof. Iya. Senang sekali. Ya, soal wanita cantik, Pak, jangan lupa. Oh ya. Prof paling suka itu ya. Iya. Kata Gimana? Sayyidina Ali begini. Ya, wanita cantik tidak selalu baik. Wanita cantik tidak selalu baik. Iya. Tapi wanita yang baik pasti cantik. Tulis, Mbak. Iya. Saya ulang ya. Wanita cantik tidak selalu baik, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi wanita yang baik itulah wanita yang cantik, pasti cantik. Jadi kalau wanita yang cantik itu kan ukurannya kan muka, Mbak. Iya, wajah. Wajah. Ya. Dan itu tidak mesti baik, tidak mesti menyenangkan. Iya. Tapi kalau wanita itu baik akhlaknya, Akhlaknya ya, Prof ya. pasti cantik, Pasti cantik. pasti menyenangkan. Pasti menyenangkan. Pasti iya. menyenangkan. Subhanallah. Maka kalau orang hanya melihat kecantikannya tanpa melihat akhlaknya, pasti dia nanti kecewa. Iya, pasti kecewa. Tidak sedikit orang yang bersyukur bisa menyunting wanita yang cantik. Subhanallah, lalu beberapa tahun kemudian datang kepada saya lunglai. Kenapa, Prof? Sambil bawa tas kresek. Oh, kenapa, Pak? Kan jawab, meneng. Kenapa, Pak? Meneng, diam saja. Istri saya ikut orang, Pak. Istrinya ikut orang. orang. Pasti istrinya cantik mukanya. Itu. Ya dilepas saja, Pak. Untuk apa? Tapi saya seneng ya, Pak. Dia cantik. Dia cantik gitu ya, Prof ya. Sampai kalau cantik itu memuaskan yang mana? Tapi kalau akhlak itu berarti memuaskan yang mana? Subhanallah, Allahumma sholli wa sallim. Ya kan, gitu. Sampai kalau cantik itu memuaskan bagian mana sampean? Cantik itu memuaskan. Tapi kalau itu kebaikan akhlak itu sampean di bagi sebelah mana sampean merasakan? Dipikir toh, Pak. Enggak, tapi ya nopo, Pak. Ya nopo. Sampean kuwi njaluk pendapat apa? Itulah. Jadi subhanallah tadi menyengsarakan loh. Jadi kata Sayyidina Ali, saya ulang, wanita yang cantik tidak selalu baik. Tapi kalau wanita baik itu pasti cantik. Luar biasa. Silakan Anda renungkan sendiri. Sama tuh ini kalau saya balik, Mbak. Ya kan? Laki-laki tampan tidak mesti baik, tidak selalu baik tuh. Tapi kalau dia baik, tapi jika baik akhlaknya pasti tampan. Renungkan sendiri gitu. Jadi memang Nabi mengatakan tidak ada yang lebih mahal di dunia ini daripada budi pekerti. Bagaimana sopan santun kepada orang,
sopan santun kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda bagaimana, kepada tetangga bagaimana, kepada orang miskin bagaimana, kepada Tuhannya bagaimana, ya, kepada nabinya bagaimana, akhlaknya kepada Rasulullah, akhlaknya kepada, ini yang menentukan. Itu kata-kata Sayyidina Ali. Ya, cukuplah itu aja, jangan banyak-banyak. Ya. Prof, tapi ngapunten Kalau kemarin sekalian. kan apa itu saya tulis kan, jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Iya. Tak perlu itu, sebab yang membencimu tidak butuh itu. Dan jangan dan yang mencintaimu dan juga yang mencintaimu nggak perlu tidak itu. percaya itu. Jadi yang mencintaimu itu tidak butuh itu, wong tanpa penjelasan. Itu kata Sayyidina Ali. Ini juga kata Sayyidina Ali ya Prof. Betul. Memang saya carikan yang agak mirip nama saya. Oh gitu. Iya. Memang orang-orang cerdas itu seperti itu Ya, ya. pokoknya Seperti itu. Sayyidina Ya, Ali. Ini ya. iya. Prof, tapi Sayyidina Ali yang namanya maaf ya, Ali-Ali itu dan juga yang lain-lain gitu ya. Yang kembali kepada wanita cantik, yang diinginkan itu tidak cantik akhlaknya tapi juga cantik parasnya tentunya Prof. Ya berarti dia tidak mengikuti alirannya Sayyidina Ali. Ya mengikuti yang lain. Itu Prof ya. Ya toh. Tidak mengikuti Nabi mengajarkan jangan melihat Fisiknya. Ya syukur-syukur. Anda saya doakan ya fisiknya bagus ya. Lalu akhlaknya bagus. Amin. Saya doakan begitu. Anaknya Mbak Nikmah, anaknya semuanya besok dipertemukan dengan orang-orang seperti itu. Wanita-wanita yang cantik akhlaknya. Dan itu harus minta tolong kepada Allah, karena kita nggak bisa lihat hatinya orang. Ya. Jadi harus melibatkan Allah betul ya urusan ini ya Prof ya. Harus melibatkan Allah, harus itu ya. Sekali lagi siapa jangan ada yang absen untuk membeli infak ya, infak untuk tanah tadi itu silakan berhubungan dengan Mas Ari. 1/2 meter juga boleh Mbak. 1/2 meter ya Prof Boleh, ya. 50. Itu karena apa? Karena apa? Bisanya hanya itu ya Mbak. Iya Prof. Tuh. Yang penting kan melakukan sesuatu, jangan absen untuk membebaskan itu pengurukan. Jadi tanah lakukan untuk apa pendidikan saja itu. ya pesan Lakukan Prof apa saja. awal Ya, tadi. itu. Prof, saya kembali ke Ibu yang sepuh tadi ya Prof ya. Ya. Ibu sepuh tadi sampai melakukan hal seperti itu untuk ingin berinfak, untuk ikut berpartisipasi untuk pembebasan tanah. Dari Porong dia naik angkot, naik land Iya. ke Surabaya untuk menyerahkan itu. Padahal Prof Ali melihat sendiri, beliau juga Iyalah, sendiri tidak kalau- dalam berlebihan ya Prof ya. Ya sama sekali tidak berlebih Mbak. Saya lihat sandalnya, badannya, ini. Saya bisa salah, bisa enggak, tapi ya secara zahir ya saya menyimpulkan boleh toh salah. Masa orang tidak boleh salah menyimpulkan. Baiklah ya. Saya lanjutkan apa kata di dalam halaman 17 kata Pak Zawawi, Pak Yai Zawawi Imran ini. Masya Allah, kangen Sujud beliau. itu mudah. Sujud itu mudah. Mudah tinggal begitu saja. Yang sulit meratakan kepala dengan tanah yang sering diinjak kaki. Bagaimana ini Prof? Jadi kalau sujud itu gampang, tapi membuat jiwa yang merendah seperti merendahnya kepala di kaki orang itu yang susah. Paham tuh Mbak ya? Jadi sujud secara fisik itu gampang. Iya. Tinggal gitu saja toh. Tetapi yang sulit adalah membuat jiwa kita ikut sujud. Itu ya. Artinya ya tawaduk kepada orang. Tawaduk kepada orang. Iya, lalu menyerah menundukkan jiwa ini pada takdirnya Allah. Diberi ini ya sudah, Allah yang memberi. Belum diberi, saya tidak tahu sebabnya, tapi yang penting Allah menunda pun itu pasti dengan pertimbangan. Enak saja. Itu jiwa yang sujud. Itu jiwa yang sujud. Rugi, ya mau diapakan? Wong saya tidak ceroboh, saya perhitungkan betul, ya kan gitu. Masa saya ceroboh? Saya sudah menghitung betul. Lah ini kan ada bencana tuh. Sehingga proyek kami ini harus tertunda dan itu setiap hari saya kena denda sekian. Setiap hari saya kena denda 10 juta. Setiap hari? Iya, setiap hari. Karena ini kan alam. Mestinya tanggal sekian selesai, kemudian ini sehingga saya harus menderita sekian banyak. Rumah harus terjual, ya mau apa? Kan ini tidak bisa diprediksi siapapun.
Loh, itu namanya jiwa yang bersujud kepada Allah, sujud kepada keputusan-keputusan Allah, dan tidak ada keputusan Allah itu yang diambil dengan iseng, tidak ada. Allah sudah mempunyai pertimbangan. Ingat kata-kata di dalam Al-Baqarah 216 yang kemarin saya khutbahkan di Masjid Al-Falah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah itu tahu tentang apa yang akan terjadi, wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak tahu. Al-Baqarah 216 ya. 216. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu tahu. Allah tahu. Allah tahu dalam hatimu. Istrimu sendiri tidak tahu. Allah tahu tentang besok apa yang terjadi dan kamu tidak tahu. Maka percayalah kepada yang Maha Tahu. Ya tak, Mbak ya? Iya, Prof. Percayalah. Ya Allah, kenapa begini? Allah menjawab, "Duh, gini loh, yang tahu akan datang itu saya. Yang tahu yang akan datang itu saya. Kenapa kamu kok sepertinya mendekte saya itu? Kamu yang lebih tahu apa saya sih sebetulnya? Saya kan minta ini, saya minta biru ya Allah. Kenapa kau beri ungu? Loh, saya ini engkau saya memberi ungu itu jangan dikira saya ini enggak punya yang biru. Jangan dikira saya enggak ngerti. Saya karena nanti 10 tahun ke depan itu yang dibutuhkan itu yang ungu." Tuh. Allah Karim. Nah, jiwa yang begitu itu yang sujud. Jadi kata Pak Zawawi Imron, ini sastrawan Indonesia, penerima hadiah sastra Asia Tenggara, the awardee of the Southeast Asia Right Award 2011. Sujud itu mudah. Yang sulit meratakan kepala dengan tanah yang sering diinjak kaki. Itulah. Jadi kalau sujud gampang secara fisik, tapi membuat jiwa ini menunduk seperti itu. Raditu billahi robba. Saya senang ya Allah menyembahmu. Saya senang menerima apapun takdirmu. Nah, tetapi di halaman 18, Mbak, itu. Ada sesuatu yang berbeda kah? Lagi karena ini Pak Ahudiat. Pak Ahudiat. Ini orang teater nasional ini. Saya dulu kenal beliau ini dulu sering masuk di majalah Times, majalah itu majalah Amerika itu. Ya sering ngutip orang ini. Sekarang sudah sepuh. Dulu jadi bagian humasnya IAIN dulu, Pak Ahudiat. Dia mengatakan begini. Sholat Muhammad Ali Aziz sholat bahagia. Sholat Zawawi Imron sholat meratakan kepala serata jejak kaki yang diinjak-injak sehari-hari. Ini istilah-istilah. Ya, kalau sholat Muhammad Ali Aziz itu sholat bahagia, tapi kalau Zawawi itu meratakan kepala dengan kaki sejajar dengan kaki yang diinjak-injak sehari-hari. Lah kalau sholatnya pohon gimana? Ini membedakan sholatnya Ali, sholatnya Zawawi, sholatnya pohon. Kalau sholatnya pohon, ya gunung, ya batu, ya mineral, itu sholatnya itu tegak. Ya pohon toh, tegak toh. Cemara, mangga, itu ibadahnya. Gunung, ya itu berdiri tegak. Lah sholatnya hewan serta segala makhluk berkaki 4 menyerahkan leher dengan rukuk. Oh, Masya Allah. Ya toh, loh. Kambing, Mbak. Kambing. Tuh kan rukuk terus. Rukuk, Prof. Menyerahkan lehernya. Rukuk terus toh. Rukuk. Kambing. Rukuk terus. Tidak pernah itidal toh. Iya, Prof. Rukuk terus. Ya inilah bahasanya budawan tuh. Iya, jadi sholatnya hewan dan berkaki 4 itu menyerahkan leher dengan rukuk tadi. Rukuknya itu dengan sholatnya dengan menyerahkan kepala dengan posisi itu. Rukuk terusin. Nah, sekarang sholatnya manusia. Sholatnya manusiaku sujud, hanya manusia yang bisa sujud. Tempurung kepala tempat otak terhormat lebih rendah, hina ketimbang pantat. Kalau sholatnya manusia, jadi tidak ada menurut beliau ini
tidak ada makhluk yang bisa bersujud seperti manusia ini. Iya, Kalau Prof. hewan, ayam loh, gini toh, Oke. ayam. Nah, ular ya begitu tuh. Oke. Ini pohon. Tegak. Nah, tapi kalau manusia itu sujud, hanya manusia yang bisa sujud katanya. Luar biasa. Posisi ini loh. Dan inilah posisi di mana tempurung kepala, otaknya kepala. Ya, ini apa itu? Tempat otak terhormat ini lebih rendah, lebih hina daripada pantat. Coba. Lebih rendah, lebih hina ketimbang pantat. Ya. Iya, Prof. Aduh, iya, Prof. Loh lah ya. Jadi bokongnya itu justru di atasnya. Padahal kita itu kan bokongi aku, gitu tuh. Ya Allah, Prof. Ya itu orang ini kok memantati saya, ini nggak sopan orang. Nggak sopan, Prof. Nah, Marah-marah coba. lah. Ya apa penceramah sama peloding gitu ya apa. Ya tahu Mbak, Masya Allah, nggih, Prof. Pantas. masa itu mertua Anda terus nanti bokong untuk salaman itu bokongnya diduk no, toh. Tempeleng. Iya toh. Nah di sini pada saat ini sujud, ini pantat itu di atasnya kepala. Inilah bahasanya budayawan tuh. Prof, ini cukup dalam ya, Prof? Ya? Iya betul. Ketika sujud. Saya ini justru mau minta apa itu epigram ini Nggih. kepada dua orang ini agak susah Mbak. ke beliau ini agak susah Iya, ya, suruh epigram jelaskan didapat ini. dulu. Kemudian Pak Khudiat itu di Islamic Center sana saya minta berkali-kali. Sik, tak mikir disik besok ya tak. Oh gitu ya. Tak besok tak. Seneng saya. Prof ngejar ini. Senang mendapatkan epigram dari orang-orang hebat begini nih. Ya Pak Yai Zawawi ya. Pak Khudiat. Khudiat luar biasa. Lalu saya ngomong gini ini kan ini yang disebut Pak Khudiat seperti apa itu seperti punya roh baru. Punya roh ganda, ya Mbak, karena dia lagi kalau masih hidup seperti hidup lagi, kalau dia masih hidup seperti punya roh ganda, karena sana tidur sini pahalanya kata-katanya terucap, pahalanya lagi. Luar biasa beliau. Ya, jadi justru segala jalan darah meluncur, justru segala jalan darah meluncur memancar deras. Segar ke otak. Waktu sujud itu loh, Mbak. Waktu sujud, ya. Jadi karena jantungnya di atas kepala toh, Mbak. Jadi ini deras sekali, deras sekali ke otak, deras sekali ke otak. Nah, ini sebenarnya juga memperlama sujud. Itu insya Allah bisa mengurangi, mempercepat kepikunan juga. Jadi perintah Ya, sujudlah yang saya tadi mau baca juga ada namanya oksigenasi itu jadi memancarkan darah dan oksigen ke otak dan itu bisa mencegah orang dari kepikunan. Luar biasa itu ya. Mungkin iya ya. Melalui sujud. Ya kakek saya itu bapaknya mertua saya itu dulu itu kan saya 105 atau 110 itu usianya. Itu memang banyak sujud ya itu. Ini sampai umur sekian itu masih naik sepeda jualan topi itu jualan sepeda itu, naik sepeda itu masih bisa sepeda 10 kilo 5 kilo. Topi laken masih ingat saya. Waktu di daerah dulu iya. ya, Prof ya. Mertua saya itu umur hampir 88 lah. Itu juga masih bisa sepeda motor kemana-mana juga. Juga ini. Juga enggak ada tanda pikun sama sekali. Ada yang umur 50, saya kok mudah lupa gini Pak. Saya sudah sering lupa ini. Saya kok sering lupa gini Pak. Sudah sering lupa. Jadi lupa. Ya Allah. Bangkit bakti dari sujud, kita bertambah segar, bertambah sehat, bertambah bahagia. Ya Allah. Itu kata-kata Pak Khudiat ya. Pak Khudiat.
Jadi ketika bangun dari sujud, setelah sujud yang lama, sujud yang lama ini justru segala jalan darah ini meluncur, memancar deras, segar ke otak, kemudian bangkit, bakti dari sujud kita bertambah segar, sehat, bahagia. Iya, ya jadi acara ini menambah bahagia, Prof. memperlama sujud. Apa yang dibaca? Ya baca saja lah Subhana Rabbiyal A'la. Kalau mau nambah ya Allahumma anta Rabbi. Ya. Allahumma anta Rabbi. Kalau enggak juga ada duduk sujud aja, diam aja lah. Gitu, Prof ya. Iya, ngomong aja. Inilah kepalaku ya Allah. Inilah kepalaku ya Allah. Gitu, Prof. Lanjut. Monggo di napa-napa. Saya serahkan. Kalau besok hidup lebih baik ya hidupkan. Terus kalau besok itu hidup tidak lebih baik ya matikan hari ini saja. Coba kan. Kalau tambahnya rezeki itu nambah kemuliaan ya tambah. Kalau tidak ya jangan. Subhanallah. Nah hidup kayak begitu itulah hidup yang happy, yang senang. Ya ini sudah jam sekian Mbak. Saya ingin menyapa saudara-saudara sekalian. Ya, sekali lagi jangan lupa HP ke Mas Haris ya untuk pesan buku-buku saya ini. Kemudian juga tanya nomor rekening yang untuk transfer wakaf tadi. Oh iya, Prof, hari ini khutbah Jumatnya di mana? Saya khutbah ini agak repot nanti ya. Di Bank Jatim Syariah. Di Bank Jatim Syariah, di Jalan Darmo ya, Prof. Bukan, pindah sekarang. Pindah ya, Prof. Basuki Rahmat. Di Basuki Rahmat. Sebelah kanannya Gramedia. Oh, di Basra, di Basuki Rahmat. Iya, itu sana. Terus Gramedia sana. Ini tidak tahu apakah untuk umum atau tidak, belum tahu ya, Prof. Ruangannya itu kecil ya. Oh gitu. Tapi ya enggak apa-apa, coba-coba aja. Kalau enggak boleh kan juga enggak, pasti boleh. Kenapa enggak boleh? Nanti kalau enggak cukup ya di tempat parkir. Baik, Prof, ini ada salam kagem Prof Ali dari Mbak Niken dari Bea Cukai. Ini yang gempur rokok ilegal itu. Luar biasa, Bunda Niken ya. Bunda Niken. Saya yakin Bunda akan menjadi the best ya. Amin. The best, dipromosikan di tempat yang terbaik. Amin. Dan diselamatkan dari dipermalukan di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Silakan Mbak, ada. Silakan di 8419393. Saya akan bergabung. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Ya, Pak Ngatiman Pak Prof. Pak Ngatiman. Oh, inggih Bapak, inggih Pak. Inggih Pak Ngatiman, inggih. Menapa apa? Silakan. Tanya di luar itu bisa Pak Prof. Boleh Pak. Masalah ziarah Pak Prof dan ke wali-wali. Iya, terus gimana Pak? Itu kalau kan saya pernah mendengarkan ada salah satu kiai itu dia mengatakan para wali itu kan sudah dijamin gitu ya. Iya, terus? Itu intinya kita kalau berdoa itu intinya gimana Pak Prof? Jadi biar yang berdoa mendapatkan pahala, yang didoakan juga sama. Cukup ya? Nggih, Pak Ngatiman, terima kasih nih Bapak. Ya, Pak Ngatiman ini saya kemanapun dia ikut khutbah ini. Oh gitu ya Prof ya, Masya Allah. Ini mewakili dulur El Victor Prof pertanyaan ini. Jadi begini ya, minta itu hanya kepada Allah. Ya, jangan kepada yang di dalam kuburan sekalipun dia nabi, apalagi wali. Pokoknya tidak boleh. Tidak boleh. Itulah yang dikhawatirkan orang-orang yang umroh, yang haji itu kalau angkat tangan di dekat makam Nabi itu dilarang. Padahal saya katakan, Syekh, saya ini tidak minta kepada Nabi. Saya ini minta kepada Allah untuk Nabi. Saya minta kepada Allah agar Allah menjadikan saya seperti Nabi. Dia jawab, iya itu kan kamu ngerti. Kalau yang lain itu tidak ngerti itu. Jadi dia jawab begitu dalam bahasa Arab. Jadi kalau kamu benar gini, tapi saya bagaimana membedakan? Sekarang sama-sama mengangkat tangan di dekat makam Nabi ini, ya kan gitu toh. Sekarang bagaimana aku membedakan? Kan mereka doanya nggak keras. Maka sudah darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Maka
menolak atau menghindari yang negatif itu harus didahulukan daripada sesuatu yang dimungkinkan positif. Oh ya gitu. Jadi mesti di tangannya dipukul gini toh, semua ruh gitu terus. Jangan di sini. Jadi walaupun kau wali ya jangan. Tapi kalau Anda ya Allah kirimkan ya Allah, berikan pahala yang besar untuk wali, ini boleh. Jangankan wali, orang yang mati pezina saja kita boleh mendoakan begitu kok. Toh boleh. Atau lagi ya Allah jadikan wahai Allah jadikan saya ini punya kebersihan hati dan semangat juang seperti para wali. Oh gitu ya. Jangan Pak Ngatiman, jangan. Ya saya tahu ada kiai yang mengatakan itu kan masih hidup wali-wali itu. Minta tidak apa-apa. Ya Kak, karena Bapak tanya saya bilang jangan. Gitu. Nanti Allah marah loh. Loh, aku kan jaluk kono ya apa sih kan ini? Prof. Itu. Saya tetap tidak mengizinkan. Tapi saya menghormati siapapun yang punya pendapat lain. Oke, next. Baik. Bergabung di 93. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Bu Siti, Mbak Nikmat. Bu Siti, silakan Bu Siti. Waalaikumsalam, Bunda. Silakan Bu. Tanggelet niku waktu head damel gantine kirim doa teng Bapak sing pun mboten wonten niku napa, Prof? Wingi sonten niku kan kerencange yoga kula niku mriki. Nggih. Larene niku saged ningali barang halus. Terus bapak kula niku sambang teng griya. Ono apa, Mbak? Nggih, terus larene kan saged ningali ngoten niku terus. Kula mbah sambang. Lah kula kan pas head, terus mboten ngirimi doa ngoten. Gantine napa, Bro? Ya Allah ampunilah selesai toh. Tersuwun. Nggih, gitu. Ya diganti aja toh. Ya Allah ampunilah dosa-dosa bapakku dan berikan rahmatmu, selesai itu. Gitu. Ya ibu itu Bunda ini boleh percaya boleh tidak toh. Ini loh bapakmu teko lo nggono kursi lo. Itu lo iku mangan telo iku. Minum kopi biasanya minum begitu, kopi, Prof. Itu lo iku nok ngarep suwe gak nyambangi awakmu lo jadi. Ya boleh percaya boleh tidak, tetapi tidak ada keharusan bahwa kita itu kirim Fatihah kenapa nunggu dia datang. Doa itu tidak mengenal geografis. Jadi doa kita di sini itu bisa melampaui sampai di Afrika dalam waktu yang sama. Jadi enak sekali kok bisa tahu orang tua keliling-keliling ini ya gitu. Ibu boleh percaya boleh tidak, didengarkan saja, jangan dibantah, ya sudah diam saja. Tapi ya anggap saja bahwa semua doa kita itu pasti sampai kepada yang bersangkutan gitu ya Bunda ya. Jadi doa pokoknya waktu sujud itu tidak ada yang bisa mengalahkan doa waktu sujud itu. Nah, gitu. Oke ya Mbak ya, Bu Siti ya. Bu Siti itu jawaban atas pertanyaan saya. Ada lagi Mbak? Ya, bergabung kembali Prof. Ya. Terima kasih untuk Bu Siti dan sebagainya. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum Mbak Demang. Oh iya, Masya Allah suaranya Pak Mun. Waalaikumsalam Pak Mun. Kangen wingi jangan nanggone apa ndak nutu itu Prof ya. Nah, sampai di Bang Jatuh ya Prof. Berangkat jam 10 sampai jam 11 sampai niku yang ngono Pak Mun. Kebablasan aku tidur iku sian akhirnya sejek. Yo ya berarti dereng takdirnya. Iya. Nanti di Bang Jatim ya Prof. Nggih, Bang Jatim Syariah. Yang Syariah aku pernah ketemu di situ tuh ya, boleh lah. Pokoknya Bang Jatim Syariah sing lantai 5 itu toh Pak. Oh, bukan di bawah itu waktu. Tuh. Itu Bang Jatim yang tidak syariah, itu Bang Jatim lain Pak. Itu Bang Jatim itu kemudian agak ke utara sedikit. Oh, agak ke utara. Ya, nyebrang terus itu. Nah, sebelah utaranya. Oh, iya, insya Allah. Kentongannya ditabuh. Insya Allah, iya. Kentongannya ditabuh. Iya, terima kasih. Prof, aku minta itu katanya kalau sujud lama, rukuk lama itu waktu hari itu niki kepala itu milik sampean Allah. Enggak dipotong loh, jangan turun loh. Apa? Enggak dipotong-potong. Saya ikhlas dipotong, enggak dipotong-potong. Iya, nanti waktunya. Pisau sudah siap karek motong, enggak cuma karek.
Ya Allah ya. Iya Pak Mun, Terima iya. kasih, Bro. Sae jenengan iku Bapak sae. buku aku sing buku la ilaha illallah belum jadi toh, Bro. Oh iya ya, nanti Bapak mengingatkan saya masih merenung Pak, itu masih belum selesai Pak. Makasih. Iya, yang zikir itu toh. Zikir nafi dan isbat itu toh. Iya, nanti kita catatan. Semalam saya sudah mikir itu Pak. Tadi subuh saya mikir itu. Jadi sebuah karya itu tidak bisa spontan Pak, itu agak lama. Oh Pak Mul. Silakan, ada lagi? Nggih. Mbak Niken ngirim sesuatu ini Prof. Oh iya. Oke, terima kasih sudah sampai studio. Oh Mbak Niken. subhanallah. Terima kasih ya. Bunda Niken ya. Iya. Untuk Bea Cukai yang mana ini? Yang Juanda toh? Juanda Prof. Oh pernah saya ngisi ceramah di situ nggak saya? Oh iya Prof ya. Iya. Baik-baik orangnya. Subhanallah. Baik-baik. Sholatnya jamaahnya, orangnya waktu ceramah yang mendengarkan sungguh-sungguh. Nggih. Top lah pokoknya. Luar biasa. Ya, ini ada Terima kasih pertanyaan. Bunda, terima kasih. Allah ma'at iman atamana. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah, karena ya Bunda menyenangkan orang, sudah pantas untuk disenangkan Allah. Amin. Silakan. Ya Prof, ada WhatsApp, ini banyak, ada yang pertanyaan Prof, Al-Kafi tidak dibaca tapi didengarkan, bagaimana Prof? Boleh juga, boleh ya. Tetapi pahalanya lebih besar kalau diucapkan. Ini menyuarakan ya Prof. Kalau Anda itu membaca, mendengar, yang menjadi saksi besok di hadapan Allah hanya telinga. Oke ya. Tapi kalau Anda membaca dan mendengarkan, berarti yang besok menjadi saksi bahwa kita membaca adalah mulut kita dan telinga kita. Itu. Ya baiklah, surat Kahfi betul. Malam Jumat boleh, Jumat boleh. Dan itulah yang membuat hati padang. Amin. Gitu. Hati padang Tercahayai itu ya Prof ya. Tercahayai. Alhamdulillah. Quran tuh tidak main-main loh. Allah tuh kalau menjadikan Quran tuh sumpahnya pada dengan seluruh langit dan bumi. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Nah itu. Itu yang kita rekam pada PTSB. Nanti dengarkan suara itu ya pada tanggal 5 April. Ya, 5 April. Nih, silakan 5 April. 5 April untuk ya. PTSB. PTSB nanti akan datang. Nih, Prof break dulu sebentar ya Prof ya. Nanti kembali lagi. Yo gemper rokok ilegal merugikan pendapatan nasional. Kemasannya polosan, nggak ada pita cukainya, tidak jelas perusahaannya. Pita cukainya ngarang, kurang jelas dipandang, beda dengan pita cukai aslinya. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Bea Cukai makin baik. Bea Cukai Sidoarjo menuju WBK, wilayah bebas dari korupsi. Gempur rokok ilegal. Sesaat lagi kita dengarkan kesaksian nyata pengguna Soman. Ini istri saya dulu keluhannya kena asam urat sama rematik, haidnya tidak lancar. Setelah saya suruh minum Soman 2 hari, haidnya lancar. Terus saya suruh minum Soman ini, akhirnya haidnya lancar, tuntas, dan sekarang bisa beraktivitas kembali. Asam uratnya sudah turun, kolesterolnya juga turun, tidak pernah merasa linu, sakit. Itu alhamdulillah berkat Soman. Hindari segala resiko gangguan kesehatan, minum herbal tetes Soman 10 tetes 2-3 kali sehari. Herbal Tetes Soman telah meraih penghargaan Excellent Brand Award EBA tahun 2017 dan 2018 sebagai merek produk terbaik kategori jamu herbal tetes. Dapatkan di apotik dan toko obat terdekat. Herbal tetes Soman banyak menolong, tidak bohong. Dulu setiap kali saya sibuk bekerja, aduh, pusing, kepalaku sakit, mengganggu sekali. Pusing atau sakit kepala, saya minum Poldan Mix. Saya pernah setiap kali kerjaan menumpuk, stres. Kepalaku migrain. Itu dulu. Waktu terserang migrain, saya selalu minum Poldan Mix. Benar, begitu pula dengan saya. Begitu sakit kepala menyerang, kepalaku sakit sekali. Tapi kini
Untuk meringankan sakit kepala dan migrain, saya minum Poldanmik. Poldanmik meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Sakit kepala sebelah akibat migrain bisa, apalagi sakit kepala biasa. Beda sakit kepala, tetap sama obatnya. Poldanmik. Pol. Poldanmik, produksi PT Sanbe Pharma. Minum saja Poldanmik. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Abah, sebentar lagi Ramadan loh. Apa nggak pingin kualitas ibadah kita lebih baik? Yo mesti Tommy. Bah, sholat nok Madinah iku pahalai 1000 kali, nok Mekah 100.000 kali. Apa maneh berjamaah nang bulan Ramadan maneh. Belum lagi kalau ibadah umroh. Wow, pahalane koyo haji bareng Nabi loh, Bah. Terus maksudnya apa? Yo ayo budal umroh, Bah. Raih kesyahduan dan kekhusyukan ibadah di bulan suci Ramadan melalui umroh spesial Ramadan bersama IBS Tour and Travel. Paket awal Ramadan berangkat tanggal 20 April 2020 selama 9 hari dengan harga 26 juta rupiah. Hotel dekat Masjid Surabaya, langsung Jeddah. Dibimbing oleh Kiai Haji Dr. Muhammad Syukron Jazilan MAG. Paket tengah Ramadan berangkat 23 April 2020 selama 9 hari dan paket akhir Ramadan selama 13 hari hingga Hari Raya Idul Fitri. Bah, nek ngono aku milih sing paket akhir ae ben iso salat Id nang Mekah. Seat terbatas. Segera hubungi Nikmah Ajis 081 330 663 353. Sekali lagi 081 330 663 353 atau hubungi kantor IBS Jalan Kanginan nomor 61 Surabaya 031 546 1427 031 546 1427. Yang selalu bikin kita hanyalah satu. Yang selalu bikin kita hanya Alvito. Alhamdulillah dulu. Ya, Prof. Alhamdulillah. Mas Salmi juga sudah masuk hari Iya, ini. sakit. Alhamdulillah. Olahraganya Mas Silmi ya. Olahraganya Mas harus Silmi. teratur. Tidak usah lari ya. Pokoknya aja gerak saja, gerak saja. Kemudian habis tidur ya, untuk Mas Silmi dan untuk yang sakit-sakit ini ya. Jangan lupa bangun tidur itu air hangat ya. Air hangat itu ya 1 gelas besar lah air hangat. Duduk yang nyaman, lalu tiup itu dengan bismillah dulu. Bismillah ditiup, diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Oh enggak, nanti dulu. Bismillah ditiup, dipandang dulu air itu. Oh, dipandangi ya Prof ya. Ya Allah, ditiupkan, terus minum, alhamdulillah. Sekali lagi. Minum lagi, bismillah. Bismillah lagi. Minum. Nah, terus bismillah lagi, terus setelah itu Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Dengan namamu ya Allah saya bacakan air ini, dan saya yakin dengan air yang berisi basmalah ini pasti bisa menjaga kesehatan saya dan bisa mengusir seluruh sumber penyakit dalam diri saya. Terus itu. Lalu setelah itu jalan ke masjid ya. Setelah dari masjid jalan lagi. Dari masjid itu pulangnya itu jangan yang dekat itu. Lewat yang jauh. Muter ya Prof ya. Muter Mas Helmi. Masjidnya depan rumah Prof. Muter sampai kira-kira 30 menit. Lakukan itu ya Allah. Air yang sudah masuk ya dengan basmalah, kemudian jalan itu masih zikir lagi. Subhanallah wa bihamdihi. Ya, tapi tidurnya harus cukup. Tidurnya cukup. Jadi memang tidak bisa satu hal yang kita lakukan. Ya itu saya lakukan Mas Hilmi. Itu terus dilakukan Prof ya? Saya lakukan. Saya tahu bahwa yang bertanggung jawab untuk kesehatan saya ya saya. Makan, ini kita selektif. Obat yang teratur oleh dokter itu ya. Kita jangan sampai telat. Terus pokoknya gitu-gitu aja. Bro. Soal masih diberi sakit itu urusannya Allah.
tapi bukan karena kecerobohan kita. Ya mudah-mudahan Mas ini tambah sehat, Amin. menerima. Oke, Prof, makasih. Seluruh yang mendengarkan acara ini ya, hatinya semakin senang, lalu kekebalan tubuhnya semakin kuat. Cukup Mbak ya, ada lagi Mbak? Oke, ini menit ke 51 ya Prof ya. Di 93 ada, udah disapa sama Mas Helmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Ibu. Saya dengan Ibu Sri di Surabaya. Inje Bunda. Silakan. Apa yang bisa saya bantu Bunda? Saya kepingin beli bukunya Panjenengan. Inje Bunda. Itu di mana? Inje. Nomor teleponnya Mas Aris 081 dipun serat. 081 231 231 304 303 333. Boleh saya baleni? Inde, monggo. 081 231 304 333. Ini pendatang baru ini. Nggih. Ajeng badhe nyuwun prisa kula lak sampun sepuh. Nggih. Salat ngaten nggih lenggah. Lah sujud kula boten saged ngambung siti. Enggak apa-apa. Yang memberi sakit ya Allah, maka Allah tidak menuntut mengambung siti. Ini Bu Siti toh? Nggih. Lah terus ngambung awake dhewe sampean. Ngambung siti mboten sakit ngambung siti nggih pun. Alhamdulillah. Itu aja Bu, nanti tanggal 5 April Bu nderek ya. 5 April di? Ya itu nanti tanya aja siapa? Tanya pada Mas Aris tadi nanti tanggal 5 April itu di mana? Di mana? Iya nanti ada pelatihan sholat. Enggak apa-apa, nanti ada juga yang digotong atau yang di ini. Kursi roda. Kursi roda, ada yang nggo kasur cilik, enggak apa-apa. Itu nanti dilatih untuk bagaimana menyikapi hidup ya. Perlu dicatat Bu ya. Itu tadi saya membaca buku juga bahwa kecenderungan ada orang yang punya kecenderungan ketika tua itu mudah marah. Namanya itulah ofensif, itu ada agak galak. Gitu. Agak galak. Iya, Kalau semakin tua semakin galak. Ngapunten ya, Prof. Enggak selalu. Tetapi ada orang yang begitu. Tapi yang jelas itu kalau ada orang yang semakin tua seneng ngumpulkan barang. Itu ada. Berarti bermacam-macam. Iya, memang macam-macam. Jadi ono sing whatever kate ditumpuk sampai dukur. Ya ngono ku ya seneng delok ngono. Kaping 3, Prof. Nggih. Panjenengan minggu kepengker menika lak dawuh wonten ingkang piantun ingkang bermasalah asmane Pak Sunu. Panjenengan aturi kapuri sowan panjenengan. Nggih. Nawi saged sowan dhateng panjenengan dalemipun wonten pundi? Jenengan niku napane Pak Sunu? Kula mirengaken mboten napa-napane Pak Sunu, kula mirengaken yang bermasalah itu Pak Sunu asmane minggu kepengker. Nggih, leres. Lajeng menawi sowan napa kepareng napa? Sing sinten? Kawula. Oh, jenengan to. Monggo. Jenengan matur Mas Aris ki mawon nanti supaya diatur. Nggih? Nggih. Telepon Pak. Monggo. Nggih. Nggih, Nggih, Bu. Bu, sinten mawon ngamen lho Bu saged anggen kula. Ngamen wong ngemis niku anggen kula bolak-balik. Oh, jenengan nggih angsal kok. Nggih, Prof. Nggih, Ibu. Kucing barang niku mlebu omah kula bolak-balik wis mboten napa-napa. Nggih. Monggo. Nggih, Prof. Nggih, Bunda. Kula dongaaken panjenengan sehat, seneng. Amin. Belum absen ya gitu. Siapa yang hari ini belum membahagiakan orang? Nah itu, jangan lupa. Ya Allah. Ini sudah jam sekian, masa belum membahagiakan orang? Iya, Prof. Hah? Nggih. Ya sudah Mbak ya. Nggih, Prof. Sudah kangen sama doa Prof yang panjang-panjang. Allahumma sholli ala Muhammad. Iyalah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma innaka qulta fil Qur'anil azim. Amin. Wahai Allah, Engkau sudah berfirman dalam Al-Qur'an yang mulia. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Engkau sudah berjanji akan memberi rezeki hamba-Mu. Maka berikanlah ya Allah rezeki kesehatan, rezeki uang, rezeki nama baik, rezeki keselamatan di jalan kepada seluruh yang mendengarkan acara ini. Dzul quwwatil matin,
Engkau ini sumber kekuatan di alam semesta, kekuatan di gunung, di langit, di dasar laut, angin. Maka ya Allah, berikan kekuatan kepada seluruh yang mendengar acara ini, yang mengamini doa ini dan keluarganya, supaya kuat mentalnya, kuat tangannya, kuat kakinya, kuat imunitas tubuhnya melawan macam-macam penyakit, kuat kesabarannya untuk menghadapi cacian orang, kuat kesabarannya terhadap kezaliman orang. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Allah, kami ini kadang lupa melakukan sesuatu, melakukan dosa karena lupa atau karena sengaja juga. La tu'akhidna, jangan hukum kami ya Allah. Amin ya Allah. Wahai Allah, kami pernah zalim kepada pasangan hidup kami dan zalim kepada anak-anak kami, juga pernah menyakitkan hati orang tua kami. Maka ampunilah kami, jangan hukum kami. Wahai Allah, tidak jarang pula berbuat tidak menyenangkan kepada saudara-saudara kami dan teman-teman sepergaulan kami. Ampunilah kami, jangan hukum kami ya Allah. Sebagai hamba, kami juga sering menunda-nunda waktu sholat atau melakukannya secara tergesa-gesa tanpa penghayatan sama sekali. Maka ampunilah kami ya Allah, jangan hukum kami. Wahai Allah, tak terbilang perbuatan yang terlarang, tapi kami jadikan kebiasaan sampai tak terlintas bahwa itu sebuah pelanggaran. Maka ampunilah kami, jangan hukum kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Wahai Allah, kami sungguh mengakui itulah dosa-dosa kami. Kami mohon janganlah Engkau menghukum kami karena dosa-dosa yang kami lakukan itu. Ampunilah kami, jangan menghukum kami. Amin ya. Wahai Allah, ampunilah kami, bahagiakan kami dan selamatkan kami dari siksa neraka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Allah, tambahkan keimanan dan petunjuk-Mu untuk kami, untuk istri, suami dan anak-anak kami. Janganlah Engkau cabut kembali petunjuk yang telah Engkau berikan karena kelalaian dan dosa-dosa kami. Kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kasihanilah kami yang sudah bekerja keras untuk keluarga kami. Kasihanilah pasangan hidup kami yang sudah membantu memenuhi kebutuhan keluarga kami. Dan bahagiakan kami dunia dan akhirat kami. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Wahai Allah, Engkau pasti mengadili kami di depan semua manusia yang Engkau kumpulkan di akhirat nanti. Ampunilah dan hapuskan semua dosa kami. Jangan Engkau permalukan kami di depan manusia pada saat itu. Sungguh kami percaya Engkau Maha Pengasih. Kami percaya Engkau Maha Pengampun. Kami percaya Engkau Maha Pemurah dan pasti Engkau tidak akan menyalahi janji-Mu untuk mengasihi dan mengampuni kami. Allahumma innaka tasma'u kalamana. Wahai Allah, Engkau Maha mendengar suara kami ini. Dan Engkau Maha tahu di mana kami berada. Dan Engkau pasti tahu bagaimana keadaan kami saat ini. Engkau juga Maha tahu apa yang kami rahasiakan dan apa yang kami lakukan di depan manusia. Wahai Allah, kami orang-orang yang penuh permasalahan, yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Kami orang-orang yang membutuhkan perlindungan dan penguatan dari-Mu. Wahai Allah, kami gemetar mengakui dosa-dosa kami. Kami gemetar mengakui dosa-dosa kami setiap rukuk dan sujud kami, dan bertekuk lutut serta menyungkurkan wajah serendah-rendahnya di hadapan-Mu. Kami bagaikan orang buta yang membutuhkan pemandu dari-Mu. Kami orang-orang haus yang membutuhkan setetes air segar dari-Mu. Kami orang-orang yang lunglai yang tidak akan mampu bangkit tanpa kekuatan dari-Mu. Wahai Allah, maafkan kami yang cara sholatnya seperti yang Engkau saksikan selama ini, sering tergesa-gesa dan kurang khusyuk.
Wahai Allah, maafkan kami yang rukuk dengan cepat, sujud dengan kilat, seolah-olah kami sudah tidak butuh pengampunan dan pertolongan darimu. Allahumma ja'al ayyamana ayyama Rasulillah. Jadikan hari-hari kami, seluruh yang mendengarkan acara ini, hari-hari yang terasa senang karena didampingi oleh malaikat-malaikatmu dan didampingi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walayalana layala Rasulillah. Jadikan malam-malam kami, malam anak-anak kami, malam istri, suami kami semua ya Allah, malam yang terasa terindah dalam hidup kami, karena saat itu kami sedang mencium bau harumnya Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, Prof. Jazakallah, Prof. Wa iyyakum. Alhamdulillah, insyaallah Jumat depan bisa bertemu kembali ya, Prof. Insyaallah. Ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Dulur Al-Victor, kita pun harus segera pamit. Sudah kami hadirkan 60 menit terapi sholat bahagia bersama Prof. Ali Aziz untuk di edisi hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Pagi ini bersama Prof.